Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Bapak Ibu semua, ketika minggu lalu kita membahas ada 4 aspek. Ya, saya ulang lagi sebenarnya ini ya. Nah, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Tetapi dalam bahasa sehari-hari sering kita juga mendengar bahwa aspek manusia itu hanya body, tubuh, mind, jiwa, dan spirit. Ya, ada orang mengatakan ini diambil dari kata-kata Paulus. Tetapi ketika kita kembali ke pemahaman kita tentang holistik yang betul, pemahaman ini sangat barat. Hanya dilihat dari sisi individu secara stand alone tanpa dikaitkan dengan lingkungan sosialnya. Minggu lalu sudah saya jelaskan, oleh sebab itu baik di lingkungan gereja-gereja utama, Katolik, Protestan, juga di lingkungan evangelikal, ya, yang mengumuli paradigma tentang manusia, pandangan Kristiani tentang manusia, ternyata ada satu aspek yang perlu ditambahkan. Ya, saya kira di situ Bapak Ibu semua, sehingga minggu lalu kita bicara mengenai aspek sosial. Dan ini sangat penting. Kalau di barat barangkali aspek ini kurang diperhatikan. Tetapi di barat pun sekarang mulai diperhatikan. Nah, khususnya di dalam dunia kesehatan, Bapak Ibu semua, sesuai dengan undang-undang kesehatan yang kita pakai, ya, sistem kesehatan nasional, undang-undang yang dikeluarkan tahun 2009, 4 aspek ini masuk di dalam undang-undang kesehatan kita atau sistem kesehatan nasional tahun 2009, ya. Ada aspek fisik. Dengan kata lain, ketika kita melakukan konseling, mungkin ada satu situasi di mana kita nggak bisa berbicara, berarti kita bisa menggunakan aspek fisik kita. Mungkin sentuhan, ya kan? Sentuhan. Aspek fisik itu adalah bagian dari diri kita yang tampak, bisa disentuh, tapi juga bisa menyentuh. Nah, oleh sebab itu, misalnya saya bisa menjawab beberapa orang yang mengatakan apakah ketika kita melakukan konseling kita bisa menyentuh? Yes, bisa menyentuh. Tetapi kode etiknya harus izin dulu. Kebanyakan pendeta ketika menyentuh umatnya mau mendoakan tidak izin dulu. Apalagi kan di situ hadir juga istrinya, hadir juga anaknya, hadir juga opanya, omanya. Kadang-kadang kita otomatis, ya. Ingat, salah satu salah satu kode etik yang harus kita perhatikan di dalam konseling adalah yang disebut dengan informed consent. Jadi apapun yang kita lakukan harus kita beritahukan kepada konseli dan aspek lingkungan sosialnya, apakah kita boleh melakukan ini atau itu, paling tidak kita memberitahukan. Dan yang kedua bukan hanya memberitahukan, tapi tujuannya apa. Ya. Nah, seharusnya dokter juga begitu. Dokter menjelaskan menyuntik obatnya namanya apa, tujuannya apa. Nah, ini banyak dokter yang tidak menjelaskan hal itu. Padahal sebenarnya harus, ya, memberi obat ini, untuk itu, untuk yang lain, saya kira situ. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita bandingkan dengan mental, itu sebenarnya bagian dari tubuh kita yang tidak tampak. Ya kan? Yang tidak tampak di dalam sana, tetapi gejalanya bisa dirasakan, bisa diamati. Saya beri contoh, orang sedih, kan bisa diamati, dia menangis. Nah, sekali lagi, di dalam konseling pastoral, fokus kita adalah penghayatan orang itu.
Nanti ada contoh yang saya contohkan juga, sebuah kasus seorang perempuan, seorang ibu yang suaminya meninggal karena COVID-19. Saya sudah memberi PR menghayati penghayatan pemazmur, penutur Mazmur 22, bagaimana dia menghayati dirinya sendiri. Secara konseling, itulah yang disebut dengan data subjektif. Data subjektif artinya bagaimana orang itu mengalami dirinya sendiri. Dia sedih, dia menyesal, dia kecewa, dia putus asa. Sekali lagi Bapak Ibu semua, fokus konseling bukan asumsi kita sebagai seorang konselor. Bukan penghayatan kita sebagai seorang konselor. Tetapi penghayatan orang itu sendiri. Saya beri contoh yang paling sederhana kaitannya dengan orang meninggal dunia. Kita sering mengatakan rest in peace. Nah, rest in peace itu ucapan untuk siapa sih sebenarnya? Untuk yang meninggal atau untuk yang ditinggalkan? Pengalaman saya selama ini menangani orang-orang yang mengalami kedukaan, hampir semuanya orang yang ditinggalkan itu tidak pernah, mungkin yang meninggal karena bersama Tuhan sudah rest in peace, RIP. Tetapi orang yang ditinggalkan tidak pernah mengalami kedamaian, banyak pergumulan. Nah ini kan contoh yang paling sederhana. Jadi kadang-kadang yang menjadi fokus konseling kita bukan penghayatan orang itu ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Tetapi kita bicara mengenai orang yang sudah pergi. Yang sudah pergi memang meninggal bersama Tuhan. Tetapi orang yang ditinggalkan inilah. Bagaimana dia menghayati ketika itu. Perasaan-perasaannya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Itu mental. Gejalanya bisa diukur, gejalanya bisa dilihat, gejalanya bisa diamati, tetapi ada di dalam orang itu. Dan itu berarti nanti kita akan bicara, minggu depan kita akan bicara bagaimana caranya masuk ke dalam ruang yang paling dalam orang itu. Fisik, bagian dari tubuh kita yang tampak, mental bagian tubuh kita yang tidak tampak, sosial bagian di luar kita yang tampak. Sebagai contoh, orang bisa kita tanya, Ibu hari ini mengirim WA berapa kali ke anak yang di luar kota, itu kan ya. Itu di luar, tapi bisa diamati. Bagaimana hubungan orang itu dengan suaminya, bagaimana hubungan orang itu dengan bosnya, dan sebagainya. Jadi aspek sosial sebenarnya menunjuk kepada eksistensi yang di luar tubuh kita, tetapi kita memiliki relasi dengan orang itu. Spiritual sama, saya ingin kembali menegaskan ke apa yang sudah dikemuliakan Romo Mardi. Spiritual berarti mengacu kepada eksistensi di luar diri kita yang sebenarnya tidak tampak. Kalau sosial tampak, spiritual tidak tampak, tetapi kita bisa berkomunikasi. Romo Mardi mengatakan kita bisa mentransendensikan diri kita, tetapi juga kita bisa ditransendensikan diri kita. Kita bisa mengangkat diri kita, bertemu dengan Tuhan, sebaliknya Tuhan juga bisa menjumpai kita. Ya, saya kira ini penting, perlu kita hayati Bapak Ibu semua, sehingga ketika kita melakukan konseling, 4 aspek ini harus kita perhatikan betul, kita telusuri betul, namun bukan berarti semua harus kita pecahkan sendiri. Minggu lalu kita sudah bicara mengenai kerjasama antar profesi. Saya ingin sedikit menjawab pergumulan Ibu Cei. Semua laporan sudah saya baca dengan teliti. Bapak Ibu semua, baik yang pribadi maupun yang kelompok saya baca. Ada yang refleksi tambahan, ada yang refleksi kelompok sendiri, dan sebagainya. Semua sudah saya baca sampai jam 2 tadi siang. Berarti kemungkinan yang mengirim laporan sesudah jam 2 siang tadi saya belum sempat membacanya. Ya. Jadi yang jam 13 saya cek, jam 2
lebih sedikit saya cek juga. Ya, masih ada yang jam-jam terakhir baru dikirim ke saya. Tidak apa-apa, terlambat, better late than never, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, mengingat kompleksitas persoalan manusia, ada fisiknya, ada mentalnya, ada sosialnya, ada spiritualnya, sangat tidak mungkin kita bisa bicara bahwa kita akan menyelesaikan semua masalah orang itu kalau itu berkaitan dengan masalah. Ya. Sehingga kita tentu harus menjalin kerjasama. Sebagai contoh Bapak Ibu semua, kalau di jemaat mestinya yang paling ideal adalah kalau Bapak Ibu sempat membaca buku yang versi PDF-nya saya kirim, ketika kita mendirikan pelayanan kesehatan di jemaat, tentu sebaiknya harus ada tim kesehatan. Ada penolong biologis fisiknya yang profesional, misalnya dokter. Kalau tidak mungkin dokter dan sebagainya, mungkin ada perawat, mungkin ada bidan, sesuai dengan konteksnya masing-masing. Bisa kalau sudah memungkinkan dia bisa dipekerjakan penuh, digaji penuh oleh gereja atau sebagai konsultan. Semua ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ada penolong spiritual, mungkin kebanyakan pendeta saya kira posisinya di situ, meskipun belum terlatih dengan baik untuk melakukan spiritual formation misalnya, atau spiritual direction misalnya. Saya kira betapa pentingnya pendeta juga memiliki paling tidak keterampilan-keterampilan yang sederhana dalam proses spiritual formation dan direction. Ya. Kemudian penolong sosial profesional, ada pekerja sosial. Kalau tidak ada, mungkin di antara tim itu ada yang pemerhati khusus masalah sosial ini. Tadi Ibu Ekawati sedikit bicara dengan saya dalam perkembangan yang terakhir, Bapak Ibu semua, konseling pastoral juga memperhatikan masalah-masalah social justice, keadilan sosial. Ada 2 teman yang mengirim laporan bergumul tentang eksistensi LGBT, ya Bapak Ibu semua. Ketika saya bicara ini, saya tidak bicara soal setuju adanya LGBT atau tidak setuju adanya LGBT. Tetapi bagaimana kita menangani, barangkali ada kelompok-kelompok sosial yang kurang diperhatikan, yang kurang beruntung karena proses keadilan sosial. Dan itu juga harus diperhatikan oleh konseling pastoral. Tentu seorang konselor pastoral mungkin tidak bisa menangani itu. Sehingga tidak jarang dalam praktik di masyarakat, mulai dari pendekatan pribadi, mulai dari pendekatan pasangan dan keluarga, kalau ada masalah-masalah sosial yang lebih luas, harus ada tim advokasinya untuk menangani masalah-masalah sosialnya. Penolong psikologis di sebelah kanan sangat jelas juga, ada psikolog, ada psikiater, ada perawat psikiatri, Bapak Ibu semua, yang ini juga masih sangat kurang di Indonesia, di semua wilayah, bukan hanya di Jawa, tapi juga apalagi di tempat-tempat lain. Ada pekerja sosial psikiatri, mungkin juga masih sangat jarang dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, di manakah fokus kita? Minggu lalu sudah saya jelaskan, di lingkaran yang ungu dan lingkaran yang merah. Ya, menjawab pertanyaan Pak Alexander Ayub, kenapa kita begitu? Karena salah satu posisi dari konseling pastoral adalah melengkapi pelayanan profesional psikologis murni yang kurang memperhatikan masalah spiritual, sehingga kita melengkapinya, karena itu sejarahnya, keadaannya begitu. Kemudian juga pelayanan gereja yang hanya mementingkan pelayanan rohani, mungkin belum spiritual. Romo sudah sejak awal mengatakan bahwa masalah spiritual bisa berkaitan dengan masalah hal-hal rohani, hal-hal keagamaan, tetapi tidak persis sama. Ya,
Saya kira ini penting sehingga seorang konselor pastoral harus memperhatikan spiritual dan harus memperhatikan mental secara seimbang. Dalam prosesnya Bapak Ibu semua kita akan gumuli kedua masalah ini di kuliah-kuliah yang akan datang, baik oleh saya maupun oleh narasumber yang lain. Ini contoh saya kira Bapak Ibu semua minggu lalu sudah saya kemukakan, tidak perlu saya ulang lagi, ya kan? Nah, contohnya yang paling sederhana dan satu aspek dengan aspek yang lain ini barangkali gejalanya bisa sangat dibedakan. Tetapi mungkin juga ada berhimpitan. Bapak Ibu perhatikan ada aspek fisik yang berhimpitan dengan mental, tapi juga berhimpitan dengan spiritual, tapi juga ada yang sungguh-sungguh di pojok kanan dan di pojok kiri, ya itu kan. Itu bisa dilihat. Sebagai contoh misalnya, yang paling sederhana, mungkin orang yang mengalami kecelakaan parah itu dia cemas. Bapak Ibu semua ketika kita bicara cemas itu sebenarnya menyangkut masalah yang akan datang. Kadang-kadang dalam bahasa sehari-hari takut dan cemas dicampur aduk. Tetapi dalam pengertian psikologis, dalam pengertian psikoterapi dan konseling, cemas dan takut harus dibedakan. Kalau takut itu sekarang ini, sebagai contoh, saya takut anjing, berarti di depan saya sedang ada anjing yang mengancam saya. Kalau cemas, mungkin objeknya sama. Ketika saya mulai jalan dari rumah, saya berpikir, jangan-jangan nanti saya bertemu dengan anjing kemarin yang mau menggigit saya. Ya. Jadi cemas dan takut ini meskipun berbeda seperti logam di dua sisi. Yang sisi sini kepala, yang sisi lain itu ekornya. Head and tail kan gitu ya. Di sini harus dibedakan. Jadi ketika Bapak Ibu menolong orang yang mengalami persoalan, Bapak Ibu coba diperhatikan, dia ini cemas atau dia takut. Ya kan? Nah, contohnya cemas kan mental. Tetapi secara spiritual orang yang mengalami kecelakaan ini mungkin dia merasa jangan-jangan saya meninggal ya. Apakah dengan mengalami kecelakaan ini saya akan dipanggil oleh Tuhan? Dosa saya apa ya? Salah saya apa ya? Saya ini kan orang baik. Kenapa saya mengalami kecelakaan? Kenapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Ya, nah itu kan berkaitan dengan masalah spiritual. Masalah spiritual sekali lagi bisa berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sering sulit kita jawab. Kalau dalam pemazmur, penutur Mazmur 22 sangat jelas. Eli, Eli, lama sabatani. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu pertanyaan eksistensial. Ya, itu semacam proklamasi bagaimana orang itu mengalami perasaan yang sangat menakutkan. Secara rasional, secara iman, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang itu. Tetapi penghayatan subjektif orang itu, dia merasa Tuhan meninggalkan itu. Bapak Ibu semua, ketika kita bicara konseling, kita bukan bicara mengenai fakta. Fakta Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur. Tetapi penghayatan pemazmur mengatakan dia ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, itu contohnya. Saya mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan yang kita tidak tahu akan disembuhkan. Tetapi penghayatan kita jangan-jangan saya dengan mengalami kecelakaan ini mau meninggal ya, melihat di situ. Nah, Bapak Ibu semua, secara sosial terisolasi. Orang yang mengalami kecelakaan parah dibawa ke ICCU misalnya, dia terisolasi.
dia tidak bisa berkomunikasi karena dia komatus, dia mengalami koma. Jadi dia secara sosial mengalami isolated. Fisik tidak nyaman, nyeri dan sebagainya. Mungkin ketika di ICCU karena dia dirawat sangat parah, dia tidak merasakan. Tapi begitu dia sadar, dia bisa merasakan bagaimana nyerinya, tubuhnya, tidak enaknya, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu semua memang ada bagian-bagian yang saling berhubungan, tetapi juga ada yang sangat dibedakan, bisa dibedakan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, dari sisi pemahaman holistik, aspek fisik, aspek mental, aspek sosial, aspek spiritual bisa dibedakan tetapi saling terkait. Terkaitnya bisa sangat rapat, bisa juga tidak begitu rapat. Dan itu semua harus kita perhatikan. Sekali lagi, bukan berarti di depan sudah saya kemukakan bahwa kita harus menyelesaikan masalah itu semua. Tetapi paling tidak kita ikut menghayati. Orang itu mengalami fisiknya, orang itu mengalami aspek mentalnya, orang itu mengalami aspek sosialnya, dan aspek spiritualnya. Saya kira di sini Bapak Ibu semua sebagai ulangan minggu lalu, kalau ada 1, 2, 3 pertanyaan, saya persilahkan. Saya stop share. Kalau ada pertanyaan tentang aspek-aspek ini, silahkan. Ada yang sudah mengajukan pertanyaan? Ini Pak Ayub siapa? Ayub Alexander, Pak. Ayub Alexander, Pak. Silakan dibaca, langsung aja, Bung Ayub Alexander. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Toto. Silakan Pak Bung. Menyangkut penamaan itu tadi, kebetulan Pak Toto sempat singgung. Konseling pastoral adalah sebuah upaya tindakan pendampingan yang coba menyelesaikan masalah baik psikis maupun rohani. Saya pikir dalam setiap masalah yang dihadapi tentunya manusia telah mengalami gangguan namanya psikis dan rohani. Dalam pengertian saya. Halo? Ya Pak, Bung. Halo? Ya. Ya, narasumber pertama mengatakan rohani tentunya tidak berhubungan dengan keimanan. Ini penamaan konseling pastoral ini adalah bahagian dari namanya politik pendidikan. Hanya mau menambah para ahli, minta maaf Pak. Padahal, halo Pak. Ya. Ya, padahal kan esensi dari konseling pastoral semua sama. Berbicara tentang tindakan pendampingan. Halo Pak. Yang menjadi soal apa Pak Ayub? Pak Alexander Yang menjadi Ayub. soal kan Pak Toto selalu menekankan konseling pastoral itu coba menggabungkan antara psikis dan rohani, pendampingan secara psikis maupun rohani. Nah, dalam situasi manusia menghadapi masalah, tentunya jika menghadapi masalah tentunya telah mengalami yang namanya masalah psikis dan rohani. Ya, mengapa lagi harus menampilkan kata konseling pastoral? Di situ yang masih menjadi tanda tanya bagi saya. Yang pertama Pak Alexander Ayub, saya tidak menggunakan kata rohani, saya menggunakan kata spiritualitas. Ya, itu kunci ya. Sorry Pak, spiritualitas. Hal-hal rohani, Romo Mardi saya pegang. Ya. Yang kita sebut hal-hal rohani itu kan sesuatu yang seolah-olah itu melawan jasmani, yang tidak tampak dengan yang tampak. Saya beri contoh yang paling sederhana Pak ya. Nah, ketika saya jalan pagi,
Contoh konkretnya, saya jalan pagi, kadang-kadang bisa 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo. Ya. Saya sudah usia 70 Pak ya, bukan 30 lagi, 26. Ya. Saya sambil melangkahkan kaki itu, saya berdoa. Tuhan, tolonglah saya. Ya. Nah itu kan berarti kaitan antara fisik dan spiritualitas. Tapi itu kan bukan hal yang rohani, karena rohani kan dikaitkan dengan pekerjaan gereja. Iya. Kenapa kita gabungkan, Pak? Ya. Tadi kan sudah saya kemukakan, pada waktu lahirnya konseling pastoral, akarnya kan konselingnya pada psikoterapi. Tapi konseling bukan pendidikan, Pak ya. Konseling pastoral bukan anaknya BK di dunia pendidikan. Konseling pastoral adalah saudara atau saudari kembar semua ilmu terapan yang menerapkan psikologi dalam semua bidang kehidupan. Contohnya Pak ya, di dalam bidang industri, itu ada konseling industri. Berarti menerapkan psikologi terapan psikologinya untuk menolong orang yang mengalami masalah-masalah di dunia industri. Konseling karir, maaf ini saya ulang lagi, berarti menerapkan psikologi terapan di dunia karir, melamar pekerjaan, meningkatkan level dari jenjang manajerial dan sebagainya. Di rumah sakit sering juga disebut dengan konseling klinis karena di rumah sakit atau psikologi klinis menerapkan orang psikologi di dunia rumah sakit. Nah, tadi saya kemukakan kalau kita bicara mengenai konseling pastoral berarti menerapkan psikologi terapan di awalnya Pak ya, awalnya dalam perkembangannya kita nanti akan bahas minggu yang akan datang atau besok, menerapkan di dunia pelayanan gerejawi yang ketika itu hanya memperhatikan masalah rohaninya, belum orang yang mengalami masalah psikologis, cemas misalnya tadi Pak saya kemukakan, mungkin dia bertanya-tanya, hidup saya masih lama enggak ya? Jangan-jangan Tuhan akan memanggil saya. Makanya tadi saya kemukakan, karena itu saling berhimpitan itulah, kalau cuma disebut konseling tidak cukup pada waktu itu Pak ya. Nah kalau cuma disebut pelayanan rohani juga cukup, makanya pelayanan rohani waktu itu dilengkapi dengan pendekatan psychological wisdom atau kebijaksanaan psikologis. Sebaiknya kebijaksanaan psikologis karena tidak memperhatikan aspek spiritual, makanya keduanya digabungkan. Itu jawaban saya Pak ya. Saya kira di situ. Mungkin di situ. Maaf kalau jawaban saya agak terlalu panjang. Kalau di sini dikatakan paradigma Esteban Monteila, saya tidak membaca buku Esteban ini ya. Mungkin Bapak bisa chat ke saya atau ke Mbak Ica, buku apa sih yang dia keluarkan ya. Saya kira di situ sejauh saya memahami, mungkin saya kurang memahami, tidak pernah membaca dengan baik buku Esteban Monteila. Pendampingan holistik merupakan sebuah pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pribadi konseli. Nah, saya tidak bisa memberi penjelasan atau merespon ini karena saya belum membaca pandangan ini. Ya, saya kira di situ. Nah, mungkin maksudnya, ya, saya kurang tahu. Saya nggak bisa memberi, nanti malah keliru Pak. Saya harus membaca buku itu, Bapak bisa memberitahu saya buku apa yang Bapak baca sehingga saya juga bisa membacanya. Mungkin lain kali kita bisa diskusikan. Ini Pak Ayub lagi ya sebenarnya, yang bawahnya ini masalah tentu yang telah mengalami. Saya kira tadi sudah saya jawab juga Pak ya. Itu. Terima kasih Pak. Silahkan Ibu Retni. Iya, pada slide 21 yang di atas itu ya Pak ya, yang hari keempat tadi, ya? itu ya di slide 21 di situ ada
tawaran Bapak untuk menawarkan konsep konseling inkarnasional. Nah, biasanya itu kan Bapak di sini yang saya tangkap bahwa bukan lagi konseling pastoral, tapi konseling inkarnasional. Menarik memang ide ini, saya jadi tertarik ingin tahu begitu. Kenapa lebih kepada konseling inkarnasional daripada konseling pastoral? Itu aja Pak, ingin lebih diperdalam. Ini menarik sekali, ini konsep temuan Bapak ini. Terima kasih Pak. Kalau konseling pastoral kan ada pastoralnya, berarti kan berkaitan dengan jabatan pastor sebagai pemimpin di gereja. Makanya saya katakan, saya sudah meninggalkan Yohanes 10 sebagai dasar dari pelayanan kita. Tetapi kembali ke Yohanes 1 dan Yohanes 3. Bagaimana Allah berinkarnasi. Karena berinkarnasi sebenarnya titik tolaknya juga bukan pada kata-kata, karena kata-kata sudah menjadi daging. Kalau konkretnya kan begitu. Inkarnasi berarti Yesus sama dengan kita sebagai seorang manusia. Itu sangat berbeda dengan Yohanes 10 yang seolah-olah, kalau sekarang ini konkret ya jujur, gembala itu kan diesuskan dengan pemimpin gereja. Makanya banyak gereja yang tidak menerima kalau tidak pendeta, tidak pemimpin jemaat, tidak boleh melakukan konseling. Contoh konkret ini Ibu ya. Saya tidak mau ngomong siapa yang mengeluh, dia pendeta yang punya keterampilan konseling, tapi karena dia tidak punya jabatan di gereja, dia tidak boleh konseling. Padahal sebenarnya ilmunya bisa dipakai. Dimanfaatkan oleh gereja, tapi kan peraturan gereja enggak boleh. Aturan dari sinode, pokoknya kalau ada masalah jemaat, sementara masalah jemaat kalau ada masalah cuma didoakan. Majelis bisanya hanya berdoa, ya kan? Kalau ada masalah keluarga yang sangat kompleks, apakah pendeta punya kapasitas untuk itu? Rohani yes, berdoa. Tapi kelengkapan psikologisnya, pendekatannya kan tidak ada. Kecuali dia sudah dilengkapi Ibu ya. Saya kira ini tantangan kita sendiri. Sehingga ketika kita bicara mengenai konseling psikospiritual, pastoral itu kan saya sebut itu karena memang sejarahnya begitu, ya harus kembali ke Yesus menyamakan diri, turun, mengunjungi, reaching out, menyentuh, menggapai orang, dan sampai pusatnya di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Hai kamu yang menanggung beban berat dan saya kira di situ. Ya. Nah itu berarti ya, gereja harusnya jangan hanya menunjuk kepada Kristus, karena apa? Gereja kan sebagai tubuh Tuhan di dunia ini. Seharusnya ya gereja bersedia mengatakan, hai kamu yang menanggung lelah, datanglah kepadaku. Itu inkarnasional. Ya, nah dan saya kira ini penting, mungkin saya bisa salah Ibu, tetapi pergumulan saya ini sekarang ini kan begitu, karena banyak teman-teman tidak pendeta, tidak pemimpin jemaat yang belajar konseling pastoral mengalami hambatan. Itu yang barangkali secara ringkasnya. Jadi yang juga lebih saya maaf ya, kadang-kadang kalau pendeta datang ke rumah kan berkhotbah, merenung, ingat konseling pastoral itu bukan ibadah. Bukan pelayanan rohani, pelayanan psikospiritual, sehingga mungkin selama konseling pendeta bisa saja tidak mengatakan apa-apa. Yesus kan jarang berkhotbah, justru lebih banyak mendampingi orang. Oleh sebab itu juga paradigma saya, metafor saya, kiasan saya untuk pastoral kita adalah bagaimana Yesus mendampingi murid-muridnya yang sedang mengalami kedukaan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Kan Yesus tidak mengatakan apa-apa, mungkin Yesus juga sedikit jengkel, hei kamu orang itu kan. Tapi sesudah itu kan Yesus asik mendengarkan, mungkin ya ternyata nggak cocok juga ungkapan Tuhan Yesus waktu itu. Tetapi ya teruskan, sampai kedua murid ini, oh ya ampun, saya bilang. Secara liturgis sebenarnya, kalau mau liturgis ya
orang baru bisa menerima secara penuh kebangkitan Tuhan ketika orang sudah memahami betul bahwa memang dia disengsara dan wafat. Itu kunci. Nah, kadang-kadang gereja loncat di situ. Khotbahnya kebangkitan, tidak melihat sejarah itu. Dan bagi saya, kenapa Yesus hanya 3 hari dikubur? Mungkin itu bisa teori dan. Tapi bagi saya dari sisi pendampingan dan konseling, Yesus tidak ingin membiarkan begitu lama murid-muridnya mengalami kedukaan. Kalau Yesus mau dari bangkit langsung ke surga kan bisa. Kenapa dia harus 40 hari? Karena dia begitu kasih pada murid-muridnya itu ingin mendampingi. Sesudah murid-muridnya dukanya mulai hilang, dia pamit ke atas. Tapi tunggu dulu ya 10 hari. Akan ada penolong yang lain saya kira. Dan ini, jadi dengan kata lain, kalau kita belajar dari situ, Yesus menggunakan dengan berbagai cara, mengunjungi orang sendirian, mengunjungi berdua, mendampingi keluarga, di tengah ibadah, di pinggir laut, dan sebagainya. Ya. Dan saya kira konteksnya dengan inkarnasi justru kehidupan yang nyata, bukan di situasi liturgi aja. Dari sisi pendampingan itu, Yesus mungkin mendampingi murid ketika ibadahnya 1-2 kali, tapi di pinggir laut, di perjalanan, bahkan juga di kuburan, Ibu. Ya kan, pendampingannya di kuburan. Karena memang tempat kedukaan yang paling konkret itu. Nah, sekarang kan banyak juga orang yang masih mengunjungi kuburan ketika suaminya atau orang yang dikasih meninggal. Tapi gereja jawabannya itu malah dosa. Katanya jangan komunikasi dengan itu kan, saya roh-roh ya. Tapi peranan gereja, justru gereja harus mendampingi supaya dia tidak bicara dengan roh, tapi bicara dengan pendeta dengan baik, mendengarkan tangisnya di kuburan. Saya kira di situ dari sisi inkarnasional. Lebih pada tindakan nyata. Nah, konkretnya tadi Ibu Krista saya kira tanya kepada saya, ya konkret saya, khotbah saya sekarang lebih pendek. Saya lebih suka mengunjungi orang daripada berkhotbah. Kalau bisa jadwal khotbah saya hindari, tapi jadwal perkunjungan tidak saya hindari. Ya, itu yang menjadi kesaksian saya barangkali. Khotbahnya lebih pendek, apalagi di tengah-tengah kedukaan. Saya kira justru khotbah kita harus pendek, mungkin pendampingan sesudah upacara penguburan itu yang harus dilakukan. Barangkali itu Ibu Retni, mohon maaf kalau jawaban saya terlalu panjang. Ya. Mudah-mudahan jelas. Pak. Ya jelas Pak, jadi konsep yang dulu itu dipahami bahwa seorang gembala, seorang pendeta yang menjadi seorang konselor gitu ya, seorang pendamping, tapi ingin coba diberikan sebuah paradigma baru bahwa siapapun boleh menjadi gembala bagi kawannya atau siapapun begitu dengan konsep inkarnasi itu yang saya coba pahami. Ya. Menarik Pak, ini sangat menarik Pak. Kalau Bapak bisa buat tulisan Pak, bagus kan? Pak. Tugasnya gereja melengkapi itu. Nah, tentu dengan kapasitas masing-masing mungkin berbeda satu dengan yang lain. Saya pikir itu Ibu Pendeta Retni jawaban saya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada satu lagi pertanyaan, barangkali ada yang tanya? Pak Ferdinand, Pak. Membantah juga boleh. Ya, makasih. Pak Ferdinand. Silakan ya, Pak Ferdinand. Terima kasih Pak Pendeta Totok. Kebetulan saya bukan pendeta, jadi mungkin dari kacamata awam lah. Ya. Pertama, mungkin saya perlu mengusulkan agar supaya konseling itu tidak berkonotasi hanya dilakukan oleh seorang pendeta, ya mungkin bukan konseling pastoral lagi, tapi namanya konseling psikospiritual. Jadi levelnya bukan lagi konseling pastoral. Sebab kalau memang kalau bicara pastoral kita ya memang harus seorang pendeta karena pastor. Kan. Ya, betul. Sehingga kalau menurut saya mungkin lebih cocok ya mungkin kalau seperti kita yang non pendeta. Sebab kalau saya melakukan, saya memberikan konseling pastoral sementara saya non pendeta. Saya dari keilmuan yang non pendeta, non teologi, pasti mereka lalu kau ini memangnya pendeta.
gitu ya. Tapi kalau konselingnya pendekatannya psikospiritual mungkin lebih cocok lah kalau dengan saya ya, karena saya non pendeta, apalagi tidak pernah menerima pendidikan formal di teologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang mungkin saya sumbang pendapat untuk Pak Ayub mungkin. Silakan Bapak. Sumbang pendapat untuk Pak Ayub. Ini memang kayaknya Pak Ayub ini mungkin lebih ke tugasnya seorang pendeta ya. Tapi sebenarnya kan konseling itu kan berawal dari karena saya latar belakang saya sarjana S1-nya psikologi ya. Berawal memang dari bidang psikologi ya, terutama kemarin sudah dijelaskan Pak Pendeta Totok. Gencarnya mulai dari Sigmund Freud ya, ketika berbicara di satu universitas di Amerika Serikat. Dan memang kalau pendekatan daripada saya, kebetulan saya ilmunya psikologi S1, ya memang kita mengesampingkan masalah-masalah yang bersifat spiritual, karena kita kan di psikologi itu kan sekuler gitu, di sekuler kita mengesampingkan masalah spiritual gitu. Sementara kalau melihat memang Pak Ayub ini ke seorang pendeta yang memang tidak lagi perlu ada istilah konseling pastoral dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itu ya, bagaimana memisahkan antara konseling yang dilakukan oleh praktisi sekuler dengan yang sekarang psikospiritual ini. Saya justru sangat tertarik karena menginginkan sekali satu pendekatan baru psikospiritual ini, dan saya melihat wah ini akan lebih lengkap bagi saya, walaupun saya memang bukan praktisi konseling karena saya bekerja di samping akademisi, saya di konsultan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak melakukan konseling seperti ini, sehingga keilmuan saya agak mati. Makanya saya saya tertarik untuk memulai kembali tentang ilmu konseling ini. Makasih Pak. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih Pak. Tentu Bapak bisa menggabungkan, tadi saya kemudian juga, antara advokasi dengan psikologinya. Itu konseling, karena kan terapannya Pak ya. Nah, perubahan menurut saya juga orang LSM ini Pak ya. Nah, di bencana, di pengembangan masyarakat, kadang-kadang ternyata orang tidak mau berubah karena masalah psikologinya. Jadi saya juga menggunakan sedikit psikologinya. Jadi memang induk kita adalah tentu dari sisi keilmuan psikologi Pak ya. Tentu itu ya, harus menerapkan psikologi di bidang industri, di bidang gerejawi yang disebut dengan pastoral dan sebagainya. Ya, Akpi juga mengalami pergumulan 7 tahun Pak ya, mau menggunakan kata pastoral atau psikospiritual, sejak awal sudah disadari. Tetapi untuk sementara, karena sejarahnya pastoral, kita menggunakan konseling pastoral. Tapi mungkin suatu waktu dengan perkembangan baru, konseling psikospiritual. Dan di banyak negara sudah menggunakan istilah itu, meskipun karena itu sejarah sudah istilahnya Pak, nomenklaturnya pastoral, tapi isinya sebenarnya sudah psikospiritual. Saya kira itu yang penting. Dan kalau kita melihat dokter, perawat, pekerja sosial, justru memperhatikan masalah-masalah spiritual Pak ya, bukan rohani Pak ya. Itu jauh lebih banyak di tesis deskripsi mereka dibanding dengan juga psikologi dalam perkembangan yang baru Pak. Itu dalam psikologi dalam perkembangan yang baru tentu juga itu kan. Jadi konseling pastoral tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dari satu waktu ke waktu tentang psikologi juga, saya kira di situ. Itu Pak ya. Karena itu kan akar kita, teori-teori psikologi. Makasih Pak. Ya. Itu barangkali ya. Sip. Saya kira kita tutup dulu, nanti masih ada pertanyaan masih boleh ya. Saya akan share slide yang kedua nanti sebelum kita masuk di percakapan kita tentang Mazmur. Luar biasa Bapak Ibu semua, saya salut. Di PL memang kata depresi belum ada, tetapi ternyata Bapak Ibu yang bekerja di kelompok luar biasa, sebagian besar menemukan bahwa itu adalah gejala depresi. Dan saya kira betul, ya.
saya meminta teman saya, seorang ahli bahasa Ibrani dan ahli tafsir PL, dan kebetulan disertasinya juga Mazmur 22 salah satunya, karena itu Mazmur ratapan, lamen yaitu lemen, itu ternyata juga menemukan Mazmur 22, penutur Mazmur, apakah Daud atau bukan, tetapi itu menggambarkan bagaimana seseorang, atau kalau enggak seseorang, sekelompok orang yang mengalami depresi. Dan gejala-gejalanya hampir di situ. Ya. Bapak Ibu luar biasa, saya senang. Ya. Jadi kasus ini adalah suami berusia 36 tahun, dirawat di RS, tidak ada penjelasan sakitnya apa, ya, juga suaminya juga tidak dijelaskan bahwa menderita COVID-19. Tidak ada penjelasan apapun juga, mungkin karena sibuk, juga perawat tidak punya hak untuk menjelaskan. Pada hari yang ketiga ternyata dia diberitahu sudah meninggal. Dan diberitahukan bahwa dia harus dikuburkan segera dengan protokol penguburan atau pemakaman pasien COVID-19. Tentu dia sangat terkejut, maaf kalau ada salah ketik, ya. Sangat terkejut, dia tidak pernah membayangkan waktu dibawa ke rumah sakit juga tidak ada gejala COVID-19-nya, tiba-tiba diberitahu itu. Dia sangat terkejut. Ya. Bapak Ibu, ini warga gereja. Nah, petugas kesehatan termasuk polisi dan sebagainya sudah menjelaskan bahwa sebaiknya dia dikuburkan di lingkungan meskipun dengan protokol kesehatan, tetapi masyarakat tetap menolak. Semula RT RW Pak Lurah bisa menerima, tetapi karena masyarakat demo, akhirnya Bapak ini tidak dikuburkan di makam kampung. Yang paling membuat dia sangat kecewa, Bapak Ibu semua, gereja, pendeta, majelis juga menolak melakukan upacara pemakaman. Bahkan ibu istrinya sama anaknya meminta, kalau tidak berdoa dekat-dekat kuburnya, bolehlah dari jauh. Dia tetap gereja tidak mau datang, pendeta tidak mau datang, majelis menolaknya dan sebagainya. Akhirnya dikubur dengan petugas rohani dari gereja yang sudah kerjasama dengan rumah sakit, dimakamkan di makam baru yang dibuat oleh pemerintah untuk memakamkan pasien-pasien COVID-19. Dan dia sangat menderita karena sampai anak cucunya nanti selalu dia, ayahnya, nenek, kakeknya itu dituduh sebagai orang yang COVID-19. Padahal sebenarnya mungkin tidak ada COVID-19-nya. Karena zaman dulu itu katanya dia curiga kalau dikuburkan secara COVID-19, meskipun bukan COVID-19, rumah sakit menerima 50 juta satu pasien itu. Jadi itu juga problem yang tidak dijelaskan. Macet, saya mau gerak. Jadi maaf, slide saya agak macet. Bapak Ibu semua, ini yang saya lihat. Kedua anak kami yang kekasih nanti. Ini suara siapa ya? Boleh dimatikan dulu? Tengah-tengah keluarga. Iya, siapa? Mohon maaf dimatikan Bapak speakernya supaya tidak mengganggu yang lain yang sedang bicara dengan keluarga atau apa. Ya. Nah, tadi saya kemukakan ada fisik, ada mental, ada sosial, dan ada spiritual. Lingkaran menggambarkan bahwa ada kaitan satu dengan yang lain. Sebagai contoh Bapak Ibu semua, ada gejala-gejala lain, tapi yang diceritakan kepada saya, ibu itu menangis, seluruh keluarga menangis. Terkejut ketika mendengar bahwa dia, suaminya atau ayahnya meninggal karena
COVID-19, mereka sangat terkejut, merasa tersingkir. Ingat Bapak Ibu semua, ini pada awal-awal COVID-19 sehingga masih banyak pendeta gereja yang belum memahami dengan persis, ya. Dia merasa dibuang, sementara bapaknya ini majelis gereja, juga ketua komisi kebudayaan gereja. Jadi boleh dikatakan sebagai pegawai negeri, tetapi rumah keduanya, kerjaan keduanya ada di gereja. Kalau tiba-tiba hanya karena COVID-19 gereja tidak mau menguburkan dia sangat merasa dibuang, disingkirkan. Dan dia merasa ungkapan-ungkapan yang saya tangkap adalah, saya seperti tidak ada gunanya lagi. Perjuangan kami, persembahan kami, sampai dia mengatakan kalau begitu persembahannya selama ini dikembalikan ya Pak. Nah, ini contoh begitu marahnya, kecewanya kepada gereja, semua perjuangannya seolah-olah, semua rasa syukurnya, semua kegiatannya, tenaganya itu hilang ketika ada kata-kata COVID-19. Semua tidak ada gunanya. Omong itu gemetaran, bahkan 2-3 minggu, 4 minggu, 1 bulan sesudah suaminya dikuburkan, dan anak-anaknya ketika berbicara masih mulutnya dengan gemetaran. Dan itu berarti masih belum bisa menerima apa yang terjadi. Merasa tidak dipedulikan, ya, kecewa dengan gereja, itu juga pergumulan spiritual Bapak Ibu semua. Mungkin ibu ini mogok tidak ke gereja, bahkan dia bilang saya mau keluar dari gereja menjadi orang Islam. Ya, nah ini contoh ungkapan. Nah kadang-kadang kalau orang ini masih rajin ke gereja pun kita selalu mengatakan wah dia masih rajin ke gereja, masih berdoa, dan ada orang begitu. Tetapi apakah dia dipahami pergumulan spiritualnya, kecewanya, marahnya, dan sebagainya? Ya, saya kira ini kita harus masuk. Dari sisi rohani dia masih ada orang yang masih rajin, masih berdoa, diminta memimpin ini, memimpin itu masih mau. Tapi pengalaman saya mendampingi orang yang mengalami kedukaan, kadang-kadang Pak, tapi orang tidak tahu kalau hati saya sedang remuk sebenarnya. Ya, apakah orang itu ekspresif atau menutupi kehilangannya, saya tidak tahu. Tapi itulah pengalaman kami. Ya, duduk tidak tenang misalnya, fisik, ada rasa marah kepada gereja. Tadi saya kemukakan sampai dia mengatakan lebih baik keluar dari gereja, pindah ke gereja lain, atau dia keluar sama sekali sebagai seorang mu'alaf. Ya. Nah, kemudian dosa ayah apa? Anak-anaknya itu yang diungkapkan. Ayah yang baik, ayah yang suka menolong, ayah yang mementingkan pekerjaan gereja, katanya itu pelayanan kepada Tuhan. Dosa ayah apa? Dosa suami apa di situ? Kalau jalan melayang seperti tidak menginjak tanah dan sebagainya secara fisik, gelisah, duduknya tidak tenang, Bapak Ibu semua, itu bagian dari fisik, duduknya tidak tenang, kemudian dia gelisah. Bisa juga menarik diri, tadi saya katakan ibu ini dan anak-anaknya sama sekali 3, 4, 5 bulan kemudian sama sekali tidak pernah ke gereja, ya. Pintunya ditutup, tidak ingin dikunjungi oleh siapapun dari gereja. Kalau dikunjungi itu marah-marah mereka marah-marah. Apa artinya? Katanya kasih omong kosong, pinter khotbah kasih pendeta, tapi pelaksananya tidak. Dan itu diusir dari rumahnya waktu itu, ya. Karena itu. Mengapa semua ini terjadi? Itu pergumulan spiritual. Kenapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Kenapa Tuhan memberi percobaan yang lebih berat daripada kemampuan kami? Apakah Tuhan memberi cobaan? Tidak, Bapak Ibu semua. Tetapi kita sebagai seorang konselor harus memperhatikan pergumulan yang dalam yang mungkin tidak ditampakkan oleh orang yang kita layani. Kesulitan tidur, Bapak Ibu semua bisa kita bayangkan, gelisah,
dan juga tidak berdaya menghadapi protokol kesehatan. Ya. Mungkin juga orang takut mendekat mayatnya, mendekat jenazahnya ketika mau dikubur. Bahkan di beberapa pengalaman orang-orang lain di beberapa wilayah itu pemakamannya dijaga polisi, orang tidak boleh mendekat saking ketakutannya petugas rumah sakit ya itu. Orang hanya bisa dada di jalan, berderet di jalan tapi tidak boleh ke kuburan. Juga mungkin mereka takut kalau mendekat nanti seluruh kampung ketularan pada awal-awalnya. Jadi dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya menghadapi kekuatan gereja juga yang dia tidak bisa usul. Bukan hanya powerless tapi juga voiceless. Usul kalau tidak pendeta ya penetua lah yang mendoakan dari jauh, mungkin 10 meter, 15 meter. Tetapi tidak ada majelis yang bersedia, mungkin juga mengalami kecemasan, takut ketularan, takut tertular dan sebagainya. Pendeta juga tidak menghadirinya dan ini yang membuat sangat itu ya. Jadi cuek. Dan itu maaf kalau saya katakan ini ingin dia keluar dari gereja. Melalui pendekatan yang panjang, akhirnya dia tetap kembali ke gereja. Nah, salah satu saran saya, ya pendeta harus minta maaf, harus datang kepada orang itu berulang-ulang, tidak cukup satu kali. Ya, itu yang membuat. Tapi kalau pendeta dan majelis tidak mau datang minta maaf, saya kira orang itu betul-betul keluar dari gereja. Kalau gereja tidak menyentuhnya, iblis yang menyentuhnya. Dan ini pergumulan roh spiritual ini kadang-kadang tidak diperhatikan dengan baik. Seolah-olah kalau sudah didoakan, selesai. Padahal belum tentu, karena banyak pergumulan wondering, bertanya-tanya dalam hati yang tidak ada jawabannya. Kadang-kadang memang tidak ada jawabannya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu semua. Iya. Nah, saya kira ini Mazmur kita, Mazmur tercinta kita. Ya. Saya akan saya ingin rundown sebentar. Ya, kata kunci di ayat 2 adalah meninggalkan. Tetap jauh, tidak menolong. Saya garis merah, saya beri warna merah ya. Tidak menjawab. Bapak Ibu, ada paradoksal. Dia berseru-seru tetapi tidak menjawab. Dia berdoa, tentu berseru dalam doa ya. Tetapi dia malam hari tidak tenang. Dia pikir kalau berdoa malam hari sesuai dengan kebiasaan orang pada waktu itu, ada doa malam hari, tengah malam orang Yahudi, ternyata juga tidak tenang. Tidak tenang berarti tidak bisa tidur pada malam hari. Kata ini juga sebenarnya paradoks dari ayat 3 Bapak Ibu semua. Allahku, aku berseru-seru, padahal Engkau yang Maha Kudus yang bersemayam. Tuhan meluputkan mereka, nenek moyang orang Israel. Tapi dia tidak diluputkan, saya kira. Ini paradoks ya. Nah, juga sama ya. 4-5 ini kan menceritakan orang lain. Ya, sebagai contoh, saya mungkin kalau si A itu ditolong Tuhan, si B ditolong Tuhan, kok saya tidak? Itu artinya apa? Nanti bisa didiskusikan di kelompok. Nah ini bisa metafor, kiasan, tapi juga mungkin sungguh-sungguh. Dia seperti ulat, bukan orang, cela, dihina oleh banyak orang, diolok-olok, mencibirkan, menggelengkan, dia sama sekali tidak diperhatikan. Ini olokan orang, bukan dia.
Dia tidak menyerah kepada Tuhan, tapi itu kan olok-olokan orang. Seperti Tuhan Yesus di kayu salib, ya biarlah dia kan katanya raja orang Yahudi, biar dia menolong istri-istri ini. Sebenarnya ayat 9 bisa dipakai ketika Tuhan Yesus di kayu salib, mengolok-olok. Ya. Ini juga sebenarnya ada sedikit, kalau saya boleh, menyesal. Ini kan menyesal akan kelahirannya sendiri. Kalau mau begini, kenapa saya diberi hidup Tuhan? Ya kan? Tuhan itu, ibu saya sudah merawat saya dengan baik. Kenapa semua dibiarkan itu? Ya, apalagi dia sudah diserahkan oleh Tuhan. Sudah diserahkan oleh keluarga kepada Tuhan sesuai dengan tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Sejak di kandungan. Nah, jadi ayat 10 dan 11 sebenarnya apa sih? Ya. Kalau orang depresi juga mengatakan, kenapa saya dilahirkan? Saya sudah dibaptis. Keluarga saya baik sekali semua, tapi kenapa semua terjadi? Saya kira di situ Bapak Ibu semua tidak ada yang menolong. Ya, ini bisa dilihat nanti ya bagaimana dia menghadapi orang-orang lain ya. Fisik jelas sekali Bapak Ibu di ayat 15. Saya kira 16, 17, 18. Nanti bisa dilihat kembali Bapak Ibu. Nah, ini ya permohonan dia. Selamatkan dia. Bapak Ibu semua, yang menarik adalah kadang saya ingin kemukakan adalah bahwa konseling itu adalah proses. Nah, kadang-kadang secara teologis kan kita ini suka meloncat-loncat dari dunia ke surga, dari ini ke hasil kan gitu ya. Bukan berarti hasil tidak penting, tetapi dalam konseling proses sangat penting. Tadi di depan saya kemukakan penghayatan orang itu akan dirinya sendiri itu penting. Secara rasional, secara iman, data konkret Tuhan tidak meninggalkan pemazmur ini. Tapi perasaan dia. Mungkin banyak orang mengunjunginya ketika mengalami krisis kehidupan. Tetapi apakah dia merasa dihibur atau dia merasa tersiksa? Ya. Pengalaman saya ketika saya di rumah sakit 10 hari, Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang bawa ini, bos saya juga datang, mendoakan dan sebagainya. Staf saya ke rumah sakit mengunjungi saya. Tapi penghayatan kepada diri saya sendiri, ketika orang datang, saya merasa, aduh, saya ini sekarang nggak berharga ya. Tugas-tugas di rumah sakit, sebagai pendeta rumah sakit, dan tugas-tugas lain, saya tidak bisa lakukan, membayar. Jadi, ketika staf saya, Pak Kuat ya itu, justru membuat saya, orang Jawa bilang tuh ketulo-tulo. Ya, itu merasa tersiksa. Saya sekarang kok tidak berharga ya. Apalagi Bapak Ibu semua, saya sakit tipes, kan sederhana sakitnya ya. Tapi saya pikir saya mau hidup enggak ya? Jangan-jangan saya mati, ini sudah waktunya Tuhan panggil saya. Ya. Jadi ketika orang berkata, Pak Toto sakit tipes ya. Saya bilang, kok orang seluruh dunia sudah tahu kalau saya sakit tipes ya. Sakit tipes itu kan sakitnya orang miskin. Masa orang senior seperti saya sakit tipes? Terus staf saya tanya, Bapak minggu lalu kemana? Saya bilang ke Bandung. Bapak di sana dikasih apa Pak? Lotis. Nah itu Pak, salah Bapak. Oh saya sakit malah disalahin makan lotis. Saya bilang yang nungguin ya nggak apa-apa. Saya juga nggak mikir kalau. Terus saya dari Bandung ke mana itu? Mungkin Makassar atau mana? Ya sampai itu ya. Jadi ini istri saya ada, anak saya ada, menunggu saya.
faktanya semua orang mengunjungi saya. Tapi perasaan saya, aduh saya bilang ini sekarang Toto nggak berharga, semua orang mengunjungi itu ya. Makanya banyak pendeta ketika sakit nggak ngomong sama siapa-siapa karena perasaan itu ya. Ingat Bapak Ibu semua, ketika kita melakukan konseling, kita harus bersedia bersama menghayati subjektif orang itu gimana. Ya. Dan saya kira ini penting ya, itu nanti kita akan bahas kembali apa itu maknanya dan sebagainya. Nah, yang saya ingin katakan proses penting Bapak Ibu semua. Proses penting, kita tidak tahu siapa yang mendampingi, kita berharap Tuhan yang mendampingi, dan akhirnya selalu melalui proses yang panjang, ada masa transisi. Akhirnya Tuhan menjawab aku. Tentu melalui pendampingan, ya melalui pergumulan yang panjang. Kalau kita bicara Yakub mengalami perang semalam suntuk. Sampai kakinya nggak sembuh, kan gitu. Ya. Jadi saya kira ini yang saya ingin gambarkan Bapak Ibu semua. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, dia bisa bersyukur, bisa mengatakan Tuhan adalah El Roi, teman seperjalananmu, karena Tuhan sudah menjawab. Cuman sayangnya Mazmur tidak menulis bagaimana proses itu, karena itu kalau ditulis terlalu panjang nanti menurut saya. Ini asumsi saya orang konselor psikospiritualnya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mendampingi orang mengalami krisis kehidupan, perlu proses. Sampai melalui pendampingan kita, keluhan-keluhan, protes pada Tuhan tadi dijawab. Dijawabnya itu melalui pendampingan kita. Dengan cara mendengarkan apapun yang diungkapkan oleh orang itu. Tadi saya katakan, ikut menghayati apa yang dihayati oleh orang itu. Dan akhirnya kita bersyukur. Ya, akhirnya orang itu bersyukur setelah melalui proses pendampingan. Dengan kata lain, hasil akhir ayat 22 melalui proses yang panjang. Dan itu yang saya pikir menjadi inti dari percakapan kita, dan nanti hal ini akan kita teruskan lagi juga dalam melalui diskusi kelompok dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan di sana sini dan sebagainya, ya. Terima kasih yang sudah melaporkan percakapannya, diskusinya, nanti bisa diperdalam lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.